Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala man la nabiyya ba'da. Para pendengar yang budiman, ketika seorang pemuda berpikir untuk melangsungkan pernikahan, maka pastilah ia meletakkan target di pelupuk matanya. Bertolak dari sinilah dia mulai mencari, ia mulai berikhtiar. Jika dia telah memasang target untuk memilih istri yang cantik, untuk memilih istri yang anggun, untuk memilih istri yang semampai, maka ia pun akan mencari tahu siapa yang layak untuk dilamar, siapa yang layak untuk dinikahinya. Dia akan menanyakan keadaan seorang gadis dan tentang seberapa kecantikannya setiap kali ia bertemu dengan seorang. Adapun yang lain, ketika targetnya ingin mendapatkan materi dengan menikah, maka ia akan berusaha mencari gadis yang kaya raya, mencari gadis yang sudah memiliki pekerjaan yang mapan, memiliki penghasilan yang memadai, memiliki mobil mewah misalkan, memiliki rumah yang megah misalkan, atau memiliki materi yang cukup. Ada juga yang mencoba memasakkan target dengan ingin mencari seorang pasangan yang nasabnya bagus, yang keturunannya bagus dari sisi duniawinya. Sehingga ia akan berikhtiar mencoba menelusuri gadis yang orang tuanya memiliki kedudukan di masyarakat. Orang tuanya tokoh misalkan, orang tuanya pejabat misalkan, orang tuanya seorang bisnis yang sukses misalkan. Para pendengar yang budiman, andai kata ada seorang wanita yang memiliki agama yang bagus, pengetahuan agama yang cukup luas, etika yang baik, tutur katanya yang bagus, senantiasa menjaga kehormatan dirinya, maka dia mengurungkan niatnya. Para pendengar yang budiman, padahal ketika seorang mencari istri di mana calonnya memiliki akhlak yang bagus, memiliki pengetahuan agama yang baik, memiliki akidah yang kokoh, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ketika ia melangsungkan pernikahan atau ketika ia menikahi wanita tersebut, kemudian mencoba untuk mengarungi kehidupan dengannya, niscaya ia akan memiliki faidah-faidah yang sangat besar sekali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mengupas, kita akan mencoba menerangkan buah manis, buah indah yang didapatkan dari istri yang salihah. Para pendengar yang budiman, ada beberapa keistimewaan agung dapat ketika seorang menikahi istri yang salihah. Yang pertama adalah mentaati Nabi Muhammad SAW yang memberikan arahan agar menikah dengan wanita yang salih, menikah dengan wanita yang salihah. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, teladan kita, menganjurkan, memotivasi pada kita agar pilihan yang terbaik yang kita pilih adalah wanita yang salihah. Bukan wanita yang tinggi derajatnya, bukan wanita yang kaya raya, bukan. Jadi yang paling utama, yang prioritas adalah salihah. Nah, kalau misalkan ternyata salihah, kemudian kaya raya, kemudian cantik, berarti ini ada plus-plus-plusnya. Para pendengar yang budiman, sabda Nabi Muhammad SAW sudah tenar. Sana disebutkan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Kemudian beliau SAW bersabda sebagai anjuran untuk memilih yang paling tinggi derajatnya, yang paling prioritas, yang paling besar memberikan keuntungannya, yakni alaika bidzatid din taribat yadak. Hendaknya engkau memilih wanita yang baik agamanya, wanita yang salihah, niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua, ketika seorang memiliki atau menikahi wanita yang salihah,
maka tentunya dengan sebab tersebut akan menghasilkan keturunan yang baik, keturunan yang saleh, sehingga ia akan mendapatkan pahala yang melimpah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sudah tenar, jika anak Adam mati maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Nabi Muhammad SAW menyebutkan di antaranya awwaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Anak soleh, bagaimana kita mendapatkan anak yang soleh? Bagaimana kita memperoleh anak yang soleh? Tentunya anak yang soleh atau anak yang solihah hasil didikan dari ayah yang soleh, hasil didikan dari ibu yang soleh. Tidak sekonyong-konyong anak tersebut menjadi soleh, simsalabim, tidak gitu. Bahkan seorang ibu itu biasanya lebih dominan dalam mendidik, terutama pada awal-awal tahun pertumbuhan. Ya, ada sebuah kisah yang nyata bahwa ada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu dialah yang mendidik anak-anaknya dengan keras, dengan mujahadah, dengan penuh semangat, dengan penuh kesabaran. Bahkan ia senantiasa menganjurkan anaknya untuk menunaikan sholat subuh, ya, pagi-pagi subuh anak-anak sudah dibangunkan, padahal mereka masih kecil-kecil. Biasakan untuk menunaikan sholat. Ketika anak tersebut tumbuh menjadi dewasa, ternyata mereka mampu menghafalkan kitabullah. Inilah keuntungan daripada istri yang salehah. Adapun istri yang tidak salehah, dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, dan juga dia tidak bisa memberikan manfaat untuk anak-anaknya. Bahkan bisa jadi dia menyiakan dirinya sendiri, tidak menutup aurat, menggunakan pakaian seadanya, sehingga menggunakan pakaian super ketat sekali, gitu ya. Dia tidak mengurusi dirinya sendiri, mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sukanya menggosip, sukanya membuat fitnah, sukanya melakukan hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana dia akan memberikan manfaat kepada anaknya, sedangkan dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga, menikahi wanita salihah menjadi sebab datangnya rizki dan turunnya berkah. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Yang artinya, dan kawinilah orang-orang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba saya kalian yang lelaki dan hamba-hamba saya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Taatilah kepada Allah yang telah memerintahkan kalian untuk menikah. Niscaya Dia akan menunaikan apa yang Dia janjikan untuk kalian, yaitu kekayaan." Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, "Raihlah kekayaan dengan jalan menikah." Para pendengar yang budiman, tidak hanya menjadikan seorang cukup ketika menikahi wanita salihah, akan tetapi juga penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, karena kehidupannya senantiasa diliputi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi harinya, minggu demi minggunya senantiasa dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketakwaan tersebut timbullah keberkahan. Yang selanjutnya, yang keempat, ya. Yang keempat, para pendengar yang budiman, istri yang salihah akan senantiasa mendukung kebaikan suami selamanya, hari demi hari, dan juga dalam urusan dunia. Contoh-contohnya terlalu banyak untuk disebutkan di zaman dahulu. Satu contoh adalah istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari Gua Hira, setelah beliau didatangi sosok malaikat, hati beliau SAW merasa gundah,
merasa takut, merasa gelisah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam masuk menemui istrinya yang salihah, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Wailid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Selanjutnya Khadijah menyelimuti beliau hingga rasa takut sirna. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Khadijah, seraya berkata, demi Allah, aku sungguh takut suatu terjadi atas diriku. Maka berkatalah Khadijah dengan lisan yang mencerminkan istri salihah, dengan lisan yang menggambarkan istri salihah yang menghibur suaminya di saat menghadapi ujian. Sama sekali tidak. Demi Allah, sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan Anda karena Anda gemar menyambung silaturahmi, karena Anda gemar menjamu tamu, menyantuni anak yatim, membantu orang-orang yang kekurangan, dan Anda gemar berjuang untuk membela kebenaran. Para pendengar yang beriman, lihatlah kata-kata Khadijah radhiyallahu anha begitu manis, begitu indah, begitu memotivasi Rasulullah SAW, menghasung Rasulullah SAW untuk tegar. Para pendengar yang budiman, yang selanjutnya, yang kelima, menikah dengan wanita salihah akan mendukung melakukan ketaatan dan juga memudahkan untuk menunaikan ibadah. Para pendengar yang mulia, di antara pemuda ada yang memiliki komitmen untuk menikahi wanita yang cantik, gadis yang cantik jelita, meskipun tidak memiliki agama yang baik. Maka apa yang dipetik dari buahnya? Bisa kita lihat sendiri. Di antara pemuda ada yang memiliki komitmen untuk menikahi wanita yang salihah, wanita yang menjaga kesuciannya, wanita yang menjaga dirinya, wanita yang menjaga kehormatannya. Maka apa yang dia petik? Dia menemukan sejuta faidah yang ia dapatkan. Di antara faidah menikah dengan wanita yang salihah adalah membantu ketaatan, memudahkan baginya untuk menekuni ibadah. Contoh yang ringan adalah ketika seorang pemuda menikahi wanita salihah, pemuda tersebut senantiasa untuk melakukan puasa sunnah. Dia rajin menunaikan puasa sunnah, misalkan Senin dan Kamis. Tentunya istrinya mengerti benar bagaimana pahala yang akan disiapkan bagi orang yang membantu, orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istrinya bergegas menyiapkan buka ketika waktu buka mau tiba gitu. Istrinya pun semangat membangunkan suaminya ketika pada waktu jelang sahur. Bi, bangun. Katanya mau puasa Senin Kemis gitu. Puasa enggak gitu. Kita sudah masakin. Teh manisnya sudah siap. Tuh, sahur kesukaan kamu gitu. Telur goreng gitu ya. Nah, istri yang soleh begini nih. Mendukung, membantu terwujudnya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan istri yang bukan salihah. Istri yang tidak salihah tentunya tidak mau mendukung ketaatan suami. Ketaatan yang dilakukan oleh suami. Dia akan cuek-cuek saja ketika suami menjalankan ketaatan. Dia akan biasa-biasa saja. Suami ke masjid misalkan, ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah atau ke masjid ya sama aja gitu ya. Yang penting tidak mengganggu hak orang. Nah, ini kurang solihan, tidak solihah gitu ya. Atau ketika suami melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat di lingkungan pekerjaannya, justru malah dia mendukung karena istri tidak solihah. Dia tidak takut dengan api neraka. Para pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, rahimallah rajulan qama minal lail fasalla wa aiqadha imra'atah.
Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang berdiri waktu malam untuk sholat. Kemudian dia bangunkan istrinya, fasolat, bangun istrinya untuk sholat. Istrinya untuk sholat. Fa'in abad, jika dia enggan, nadhaha fi wajhiha al-ma, maka dia percikan air di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat fasolat wa ayqamat zawjaha. Semoga Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam untuk sholat. Lalu dia membangunkan suaminya untuk sholat. Jika dia enggan, maka apa? Fa'in aba nadhahat fi wajhil ma. Jika enggan, maka sang istri memercikan air di wajah suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, ketika istri kita salihah, maka suasana-suasana agamis itu ada. Suasana-suasana untuk mengantarkan keluarga ke Jannatul Naim, ke surga Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ada, gitu. Para pendengar yang budiman. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, istri yang salihah berusaha untuk menegarkan suami ketika terjadinya musibah atau ketika suami dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengarungi samudera kehidupan ini, tentunya manusia tidak lepas dari cobaan, manusia tidak lepas dari ujian. Ujian senantiasa menerpa manusia. Terkadang seorang diuji dengan hartanya. Seorang suami diuji dengan hartanya sehingga motornya hilang misalkan, uangnya 500.000 hilang misalkan, gitu kan? Atau HP-nya hilang, dicuri orang, atau ujian-ujian yang lain yang menimpa suaminya atau menimpa anak-anaknya. Anak-anaknya sakit, baru sakit ini sembuh, baru sakit cacar sembuh, yang satu lagi sakit tipes, yang satu lagi sakit eksim misalkan, dan yang lain-lain. Maka yang memiliki sifat istri yang salihah, dia mencoba tegar, dia mencoba sabar, bahkan mencoba menghibur suaminya agar juga tegar. Barangkali kisah tentang Abu Talhah ketika pulang dari safar dan bagaimana perlakuan Ummu Sulaim radhiyallahu anha menjadi gambaran yang paling tepat bagi istri salihah. Telah meninggal seorang anak dari Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah kalian menceritakan kepada Abu Talhah tentang anaknya. Biar aku sendiri yang akan menceritakannya." Lalu datanglah Abu Talhah. Ummu Sulaim menyiapkan makan malam untuknya. Lalu dia makan, lalu dia minum. Ummu Sulaim berdandan dengan dandan yang lebih cantik dari biasanya. Lalu Abu Talhah mengumpulinya. Ketika Ummu Sulaim melihat suaminya sudah kenyang dan telah mencampurinya, barulah dia berkata, "Wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum memberikan pinjaman kepada seseorang, lalu kaum itu hendak mengambil pinjamannya? Apakah yang meminjam itu berhak untuk menolak?" Abu Talhah menjawab, "Tentu tidak." Ummu Sulaim berkata, "Kalau begitu, relakanlah anakmu." Maka marah Abu Talhah sembari berkata, "Kau biarkan aku hingga ketika aku sudah kotor begini, baru kau kabarkan tentang kematian anakku." Kemudian Abu Talhah beranjak menemui Rasulullah SAW, menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberkahi kalian berdua akan kejadian semalam." Hadis riwayat Ahmad. Para pendengar yang budiman, demikianlah apa yang kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Dan bagi para bujangan yang belum melangsungkan pernikahan, maka hendaknya ketika memilih wanita adalah wanita yang salihah, wanita yang bagus akhlaknya, wanita yang bagus agamanya, bukan wanita yang berkepribadian, maksudnya kata
para pemuda itu punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, punya penghasilan pribadi, gitu ya. Sah-sah saja ketika kita memilih wanita yang memiliki kekayaan, sah saja, asalkan wanita tersebut saleh. Sah-sah saja ketika kita memilih wanita yang cantik, sah saja, gitu ya, asalkan dianya adalah salihah, bagus agamanya. Sah-sah saja ketika kita memilih wanita yang memiliki nasab baik, nasab bagus, sah-sah saja, asalkan wanita itu adalah wanita yang salihah. Wallahu a'lam bishawab.